Selamat siang pemirsa, PR News TV kembali mengabari Anda. Saya, Putri Nur Aini, akan mengabarkan beberapa berita, di antaranya erupsi Gunung Semeru status waspada, adik korban tragedi Kanjuruhan ditawari menjadi polisi, hingga kebakaran rumah dan kios di Cikini Pegangsaan, Jakarta Pusat. Berita pertama diawali dengan erupsi Gunung Semeru status waspada. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi. Dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Meski demikian, hal itu tidak berpengaruh pada status Gunung Semeru yang masih berada di level 2 waspada. Pos pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, pada Sabtu pagi menyebut guguran lava mengarah ke bukaan kawah arah tenggara atau ke Kecamatan Pronojiwo. Diketahui jarak luncur sekitar 300 meter dari puncak Semeru. Berdasarkan laporan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Jumat kemarin, erupsi terjadi disertai abu dengan intensitas sedang hingga tebal dan condong ke arah utara dengan durasi kurang lebih 1 menit 39 detik. Meski demikian, aktivitas Gunung Semeru kini masih normal dan warga tetap diimbau tenang dan menjauhi bukaan kawah arah Gunung Semeru. Beralih ke berita selanjutnya, rumah duka Aremania yang berada di Dusun Mernung, Lor, Desa Sumbernongko, Musikan, Jombang itu pun berulang kali didatangi orang yang ingin bertakziah beberapa hari ini. Salah satu pelayat dan pihak kepolisian yang dipimpin Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat. Dalam kunjungannya tersebut, Nur Hidayat menyampaikan pesan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta kepada kedua orang tua Irsyad, yakni Muhammad Arif Junaidi dan Kesi Ernawati. Tak lupa ia menyampaikan pesan apabila adik dari almarhum Irsyad itu bersedia menjadi polisi. Selain itu, dalam kunjungannya tersebut, Nur Hidayat memberikan santunan uang tunai dan sembako kepada keluarga korban. Kepada wartawan, ia mengatakan keluarga korban telah menerima kehilangan Irsyad sebagai musibah yang menjadi takdir. Sementara itu, saat ditanyakan terkait tawaran adik korban masuk kepolisian, ayah dari almarhum Irsyad mengaku sudah diberikan arahan-arahan oleh Kapolres Jombang dalam kunjungannya itu. Sebelumnya, Kapolri juga menawarkan kepada salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk menjadi polisi. Itu disampaikan Listio kala bertakziah bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menpora Zainuddin Amali, dan Ketua Umum PSSI Komjen Pol Muhammad Iryawan ke rumah salah satu korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Senin 3 Oktober 2022. Listio pun berjanji untuk mengusut tuntas kasus yang menewaskan ratusan orang itu, sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena itu, polisi akan melakukan pengumpulan data, fakta, dan rekaman CCTV di lokasi atau stadion. Berita ketiga datang dari kebakaran rumah dan kios di Cikini Pegangsaan, Jakarta Pusat. Saudara, kebakaran puluhan rumah dan kios terjadi di Cikini, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari kebocoran gas yang tersulut api. Api mulai terlihat sejak pukul 4:30 pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan padatnya pemukiman penduduk membuat api dengan cepat merambat ke puluhan bangunan lain di sekitarnya. Sementara itu, sempitnya akses jalan juga menjadi kendala proses pemadaman. Dari keterangan warga setempat, api diduga berasal dari kebocoran gas LPG di salah satu kios saat tengah memasak. Akibatnya, 1 orang mengalami luka bakar, 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Untuk kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Rizka Nursyamsi, reporter PR News TV. Bagaimana Rizka keadaan di sana? Selamat siang Aini dan juga pemirsa. Kami izin update untuk kebakaran pada malam kemarin, tepatnya di Jalan Cikini Keramat, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Yang terjadi kebakaran tepatnya pada hari Selasa 27 September 2022.
saudara dapat Anda saksikan di belakang saya ini merupakan puing-puing bekas dari sisa kebakaran kemarin. Dan memang pada saat ini warga belum bisa langsung untuk membersihkan sisa puing-puing yang ada. Jadi memang diinformasikan bahwa pada hari ini warga ini sedang bergotong royong untuk membersihkan area di sekitar sini. Dan untuk informasi apakah ada pihak dinas terkait yang akan membantu proses pembersihan sampah-sampah ini, kami masih belum menemukan informasinya. Nah baik, untuk informasi terkait dampak dari penduduk yang terkena dampak kebakaran ini diinformasikan kepada kami kurang lebih ada 75 kakak dan kurang lebih dari 500 jiwa itu terdampak dari kebakaran ini. Dan untuk sementara ini baik dari seluruh masyarakat sudah sebagian mengungsi di posko-posko yang disediakan oleh pihak RW setempat, dan juga sebagian lagi mereka masih mengungsi di sekitar rumah-rumah saudara-saudara mereka yang berada di sekitar sini juga. Aini dan juga Permisa, sekarang kami sudah bersama salah satu warga yang terdampak dari kebakaran ini, dan sedang bersama kami yaitu Ibu Tia. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Ibu, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka ya Ibu atas kejadian yang menimpa Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk kronologi atau kejadian pastinya dari kebakaran ini boleh diceritakan Ibu kepada kami? Oh iya, ini kan dari kompor gas. Jadi itu gas itu dia baru habis dipasang, terus dia bunyi. Terus tuh dia nggak tahu kalau gas itu bunyi. Terus sebelah itu ada kompor. Nah setelah itu dia langsung nyamber. Yang lainnya dia nggak tahu kalau gas itu bakalan nyamber itu. Ternyata pas sampai di atas itu dia api udah naik ke atas. Terus yang di atas itu juga ada yang minta tolong, tapi saya nggak tahu tolong minta apa gitu kan. Pas saya buka jendela dari kamar tuh api udah gede, udah habis semua. Ya nggak tahu deh kalau nggak dengar orang minta tolong, aku nggak tahu deh. Jadi gitu doang. Baik Ibu, berarti pada saat kejadian ini berarti Ibu sudah ada di rumah ya Ibu? Iya, lagi belum mau sholat subuh. Nah saat di rumah itu Ibu bersama siapa saja Ibu? Ada anak sih, ada anak-anak, ada bapaknya, terus di sini ada ada ponakan-ponakan, ada saudara, banyak. Baik Ibu, pada saat Ibu mengetahui nih api ini sudah besar, lalu lantas Ibu langsung berlari untuk mengevakuasi atau Ibu berusaha untuk menyelamatkan Aku barang-barang? langsung lari, buru-buru aku nyelamatin anak-anak semua. Aku nggak kepikiran barang-barang nggak. Aku yang penting aku lari. Aku pikir aku nggak mikirin apa-apa, bawa apa-apa nggak. Yang penting bawa badan sama anak-anak aku aja. Tapi setelah Ibu nih berusaha untuk melarikan diri, pernah gak Ibu berpikir gitu untuk pengen masuk kembali atau mengecek sekiranya barang-barang yang masih bisa Ibu selamatkan? Aku nggak kepikiran sama sekali. Terus ada anakku ngomong, "Mama, ke ijazah KTP." Oh iya. Tuh langsung yang kecil aku titipin ke tetangga, aku lari. Dulu mau ngambil baju satu, gak usah, api sudah gede mah kata gitu kan. Udah kena kabel katanya. Ya udah aku langsung lari, bawa berkas-berkas, nggak pakai sendal, aku lari keluar. Pas sampai di luar itu langsung api udah gede banget. Baik Ibu, berarti tidak ada satupun barang yang Ibu selamatkan? Tidak ada sama sekali. Habis semua. Baik Ibu, yang saya dengar Ibu bantuan ini sudah mulai berdatangan ya Ibu ya dari pihak dinas maupun warga yang lain. Nah, apakah Ibu sudah mendapatkan bantuan Ibu? Udah semua. Bantuannya itu berupa apa saja Ibu? Ya kayak makanan, kayak sembako, baju-baju seragam, kayak selimut-selimut, pakaian, sudah semua. Air bersih, Indomie semua. Baik Ibu, terima kasih. Untuk sementara Ibu kan sudah disediakan juga ya Ibu posko-posko dari RW setempat. Nah, apakah Ibu berserta keluarga mengevakuasi ke posko atau Ibu mengevakuasikan ke tempat saudara Ibu? Aku nggak kepikiran ke posko. Aku nyari-nyari keluarga yang dari ibuku kan ke belakang. Ternyata ada di tempat saudara di atas lan. Aku pada berhenti dulu di situ, ngumpul semua di situ. Berarti untuk saat ini Ibu berada di rumah saudara Ibu? Iya, masih. Tidak di posko? Ya, di posko itu pas kalau ada bantuan apa-apa ngumpul di posko, ngumpul. Soalnya kan posko itu kan belentang-belentong, ada yang di kosan, ada yang di PAUD, ada yang di depan. Jadi nggak semua ngumpul begitu karena kan ada bayi juga kan, jadinya nggak ini. Jadi masing-masing pada belentang-belentong.
Baik Ibu, Ibu ini kan kita sudah banyak bantuannya Ibu ya, tapi menurut Ibu bantuan apa yang masih kurang ini Bu, yang sangat dibutuhkan untuk warga saat ini? Ya banyak sih, tapi kan kita juga nggak tahu bantuannya apa yang ini kan. Kalau bantuan kayak sembako, alhamdulillah mengalir. Air, nasi itu masih mengalir terus. Jalannya masih bisa ada yang pakaian-pakaian tuh masih mengalir terus kok, masih ada aja. Ibu terakhir untuk harapan Ibu kepada pemerintah Ibu terhadap dampak dari kebakaran ini apa Ibu? Ya mudah-mudahan sih biar cepet-cepet dibangun ya, biar nggak ini kasihan anak-anak juga kalau nggak dibangun. Tanya kan kita kan kalau butuh kontrak kita butuh biaya dagang, pasar kan lagi begini, jadi nggak bisa buat dagang. Jadi mudah-mudahan sih ada yang ini ya, ada yang mau membangun. Ya bukan saya sendirilah, semua orang juga pasti mengharapkan cepet-cepet dibangun. Ibu kalau boleh saya tahu Ibu, untuk total biaya yang Ibu terdampak ini kira-kira berapa ya Ibu? Aku nggak tahu deh. Aku nggak pikir ke situ-situ. Berarti untuk harapan Ibu saat ini semoga pemerintah bisa segera bertindak ya Ibu atas kasus kebakaran ini. Ya baik. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang diusahakan oleh pemerintah segera untuk berupaya ya Ibu, dan juga Ibu diberikan kesabaran dan juga semangat terus Ibu dalam menjalani hidup sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu. Baik saudara, itu dia tadi beberapa wawancara kita bersama Ibu Tia yang juga merupakan salah satu korban atau warga yang terdampak dari kebakaran pada kemarin malam. Juga warga sekitar dan juga para orang tua dan juga para pedagang. Dampak kebakaran ini juga terjadi pada para pelajar. Salah satunya yaitu ada di sebelah saya dengan kakak siapa? Kakak Pipi. Kakak Pipi, kalau boleh tahu umurnya berapa ya kak? 16 tahun. 16 tahun. Berarti saat ini kakak sedang menempuh jenjang apa? SMK. SMK. Nah, Kak Pipi, berarti kakak Pipi ini merupakan salah satu korban yang terdampak akibat kebakaran ini ya kak? Iya. Ya kak, boleh diceritakan kak kalau kronologi kebakarannya itu seperti apa ya kak? Katanya sih gasnya empos, terus dia mau bawa keluar, cuman di sampingnya itu ada gas lagi nyala, lagi masak juga, jadi nyamber. Tapi dia nggak minta tolong, pas api udah besar pun deh cuma diam-diam doang, karena ada warga sekitar yang baru pulang kerja, jadi dibantu dengan warga sekitar, diterakin minta tolong, tapi nggak jelas minta tolong apaan, kirain orang-orang minta tolong kayak berantem gitu. Ternyata kebakaran. Pas saya buka jendela rumah saya, itu apinya udah besar banget, udah pengen nyamber ke rumah saya. Jadi saya buru-buru ke bawah sama orang tua saya, terus saya lupa kalau belum bawa surat-surat. Akhirnya saya naik ke atas lagi, ambil surat-surat, itu api udah mau nyamber banget ke rumah saya. Pas saya turun, itu langsung apinya nyamber. Saya langsung ke depan sama orang tua saya, sama adik-adik saya juga. Baik kak, berarti adakah barang yang bisa kakak selamatkan? Nggak ada sih. Tadi kakak sempat mengatakan bahwa kakak mengambil barang-barang itu. Cuma bawa surat-surat doang, kayak kakak, ijazah, itu doang yang bisa diselamatkan. Berarti barang-barang seperti surat yang penting itu sudah terbawa ya kak? Sudah. Baik kak, kak untuk saat kejadian itu kakak ini bersama dengan keluarga? Bersama dengan keluarga. Kalau boleh tahu dengan siapa aja kak saat kebakaran itu terjadi? Sama mama, ayah, sama 2 adik saya. Ya kak, kakak kan juga termasuk dari bagian korban ya kayak yang terdampak ini. Menurut kakak, harapan kakak kepada pihak-pihak terkait mengenai dampak kebakaran ini seperti apa kak? Kayak ini rumahnya tuh dibenerin, walaupun gak sepenuhnya, tapi setidaknya dibenerin supaya bisa beristirahat lah gitu. Kalau misalkan numpang sama saudara kan juga kalau kelamaan gak enak ya. Jadi mendingan ini secepatnya dibenerin. Baik kak, kalau yang informasi yang saya dengar ini kan juga sudah banyak ya kak bantuan yang datang. Apakah kakak sudah menerima bantuan itu kak? Sudah. Bantuan seperti apa aja yang sudah kakak dapatkan? Seragam sekolah, sembako, makanan siap saji gitu-gitu kak, baju. Udah sih itu aja.
Baik Kak, berarti untuk saat ini apakah Kakak sudah melakukan proses pembelajaran atau masih di rumah? Sudah Berarti Kakak sudah mulai bersekolah kembali ya Kak? sudah. Baik Kak, kalau untuk sementara ini kakak ini untuk saat ini kakak itu sedang berada di rumah siapa? Di rumah saudara. Kalau boleh tahu siapa itu Kak? Ini kakaknya mama. Di rumah kakek juga sih, kakek dari mama. Baik Kak, kami ucapkan terima kasih ya Kak atas informasi yang sudah Kakak berikan. Semangat terus Kak belajarnya, semoga rumah Kakak bisa segera diperbaiki kembali. Baik, terima kasih, selamat siang Kak. Baik, Aini dan juga pemirsa, itulah salah satu tadi pelajar yang juga terkena dampak dari kebakaran ini. Untuk saat ini memang bantuan dari pihak dinas maupun juga warga-warga di sekitar sudah mulai berdatangan. Bantuan ini juga bermacam, mulai dari makanan, logistik, dan juga pakaian layak pakai untuk korban-korban yang terdampak dari kebakaran ini. Dan juga sudah didirikan juga posko-posko dan juga dapur untuk tempat mereka masak, dan ibu-ibu di warga sini juga saling kompak satu sama lain untuk menyediakan makanan bagi para korban yang terdampak. Dan untuk pemirsa yang ingin menyumbangkan ataupun ingin ikut memberikan bantuan, dapat langsung menemui posko di RW 01 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini. Baik, Aini, mungkin itu yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Aini di studio.